Nggih, tasih mesake niku. Derek langkung Bapak, selamat sore. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat Mas. Oke, ini untuk alamat kandang sendiri di daerah mana ya Pak? Ini di Dukuh Salodiran, Desa Salodiran, Manis Renggo, Klaten. Klaten, oh udah masuk Klaten ya Pak? Masuk Klaten. Oke, ini memang penghobi sapi PO sudah lama Bapak? Ya sudah lama sekali. Sudah lama. Ya. Oke, ini khusus ke penghobi memelihara apa juga melayani jual beli Pak? Ya, kecuali melihara sendiri itu yang sehari-harinya saya melayani jual beli. Khususnya untuk pedet bakalan. Khusus untuk pedet bakalan. Iya. Oke. Ini ada 1 ekor pedet Bapak ini. Ya. Ini usianya berapa Pak ini Pak? Kok jinak sekali? Baru 2 bulan. 2 bulan. Ya. Ini asli Kebumen apa peranakan sini? Ini asli indukannya juga dari Kebumen. Kemarin itu saya belinya itu babon anak Mas. Oh, babon anak. Ya. Oke. Kenapa Kebumen Pak? Iya, karena di daerah sini paling cocoknya bibit dari Kebumen. Oh, dari Kebumen. Ya. Yang terkenal dengan sapi-sapi lokal, sapi PO khususnya ya Pak ya? Iya, iya, iya. Di sana Bapak Pramono cari bibit. Iya. Khususnya pedetan. Iya. Oke. Tips memilih pedetan Pak, boleh diceritakan? Bodon aja. Oh iya. Pedetan. Itu terkenal Mas, kalau pedet ini bodinya tulang-tulangnya yang panjang-panjang. Terus kalau bisa ini kulitnya ini yang tipis Mas ini. Kok malah tipis Pak nek pedetan? Kenapa? Karena kalau ini kulitnya tebel kial, iya. Ini nanti pengaruh makannya Mas. Makannya kurang dokoh dan ini bulunya ini besok tetap kasar Mas. Tapi kalau tipis walaupun ini sekarang kasar besok bisa mepet, bisa halus. Oke. Berarti kalau punya pedetan justru yang tipis biar makannya dokoh. Iya, tipis memes gitu. Oke. Kalau pial ya kalau saya kurang suka karena nanti kalau kecuali makannya kurang dokoh itu kulitnya bulunya itu bisa kasar Mas. Oke. Untuk pedetan itu Bapak belinya di usia berapa Pak? Biasanya? Saya paling kecil itu usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu. Sepertinya yang ini Mas ya, yang ini baru. Ini baru. Ya. Ini juga dari Kebumen Bapak? Ya, ini dari Kebumen juga. Ini dibeli dengan umur yang cukup kecil, masih kecil ya Pak? Ini 3 bulan, 4 bulan. Ini paling banyak ya umurnya 5 bulan Mas. Ada kendala nggak Pak selama pemeliharaan dari pedet sampai menjadi sapi? Biasa kendala yang dialami apa Bapak? Kalau pedet dari Kebumen di sini kebetulan itu walaupun nanti baru datangnya itu masih ya, tapi nanti kalau udah mapan Mas, makannya mapan, nanti perkembangnya juga cepet kok. Oke. Berarti memang takat nggih Pak nggih. Iya, kalau di daerah saya, daerah Manis Renggo sini, karena mungkin ya itu iklimnya juga cocok. Jadi di sana kalau musim hujan ya becek, kalau musim kemarau kekeringan ya sama dari sini. Makanya bibit dari sana
dipelihara di sini cocok mas. Iya iya. Untuk makannya sendiri juga nggak harus anu ya Pak ya, berprotein tinggi apa gimana kalau pedetan? Ya, makannya kalau sendiri itu tergantung yang nanti yang memelihara ya mas ya. Nah, kalau kadang ada yang memelihara itu yang meliharanya rajin itu dia masihnya makan bagus-bagus. Tapi kan tidak semua petani saya gitu. Ada yang pedet itu cuma untuk samben, jadi makannya tidak terlalu dipentingkan, itu juga ada mas. Karena yang saya layani petani-petani sini kebetulan petani yang kelasnya itu menengah ke bawah mas. Oh lebih ke celengan, untuk celengan. Oke, sapi untuk celengan cuma ya, untuk celengan, nanti dipelihara 1 tahun 1,5 tahun, nanti dijadikan 2 atau nanti di istilah diereti gitu mas. Oh iya Pak ya. Berarti pedetan-pedetan yang dari Kebumen ini nanti bila ada yang minat juga monggo gitu ya Pak ya? Iya, nanti kecuali yang ini yang disukai anak saya. Anak saya kalau nggak boleh juga itu susah mas. Iya. Tapi kalau saya sendiri kan tiap pasaran Kebumen hari Minggu atau hari Rabu saya berangkat. Iya belanja ke sana. Untuk pedet Pak, pedet itu dari ke sapi biasanya saya berapa? Pedet jadi sapi. Ya, nanti potol gigi. Potol gigi umurnya 2 tahun mas. 2 tahun. Iya, misalnya ini umur di sini 1,5 tahun, nanti 1,5 tahun baru puel supet. Habis puel supet apa Pak? Urutannya? Iya, kalau 1 pasang ya mas, nanti terus 2 pasang itu puel separuh, 4 gigi. Puel separuh 4 gigi, terus? Ya, terus nanti siji sisih mas, siji sisih itu 3 pasang. Itu 6 gigi. Oke, 6 gigi. Ya, terus kalau udah itu nanti rampas, itu sekitar umur 3 tahun mas. Itu rampas itu giginya sudah potol 8 atau 4 pasang. Udah paling mentok ya Pak itu ya? Iya, paling mentok. Itu untuk bodon kira-kira umur sapi gitu. Ya, kalau nanti umurnya 2 tahun itu polanya 1 pasang. 1 pasang yang depan itu udah. Ya, nanti kalau udah umur 2,5 tahun itu biasanya 4 pasang. 3 pasang, terus nanti umur 3 tahun itu biasanya 4 pasang, Mas. Oke. Untuk pola perawatannya di sini juga gimana Pak? Untuk pola perawatan sapi lokal itu gimana Pak? Kalau saya ya cuma ngombornya itu pagi sama sore. Nanti habis dikombor saya kasih ini mas rumput calonjono sedikit. Nanti sama itu yang bagus saya adalah jerami kering atau jambrangan mas. Itu yang mudah dicari itu mas bisa. Ya tapi kalau nanti hijauan saya kasih tapi cuma sedikit ya. Untuk jemur juga full Pak tiap hari? Full ya. Kalau enggak hujan itu pagi sampai sore itu sekitar jam 3 lah itu baru masuk kandang. Terus nanti dikasih campuran, dikasih makan. Nah, terus nanti besok lagi baru saya kasih makan lagi karena saya kandang saya dengan rumah saya agak jauh mas, sekitar 1 kilo ya. Oke. Kenapa Pak memilih sapi lokal untuk dijadikan kelangenan? Karena sapi lokal itu khususnya jenis PO ya mas, PO sama Brahman itu bentuknya itu lebih bagus, lebih bagus yang sapi PO. Kalau dipakai misalnya sama petani sini dipakai gerobak, nanti dipakai tumpaan, dipakai bajak itu lebih mudah atau lebih penurut mas daripada sapi potong. Ya, dan dia juga tahan panas. Tahan panas tentunya. Iya. Oke. Ini yang paling senior di kandang ada nggak Pak ini? Apa baru semua ini kandang sini? Ini baru semua mas. Ada yang sudah 3 tahun sama yang 2 tahun. Oke, dulu pelihara juga dari pedet gini? Dari kecil mas, ya sekitar umur 3-4 bulan mas. Sapinya yang mana boleh ditunjukkan? Oh ya ini kalau yang ini sudah 1,5 tahun ya. Ini dulu beli juga dari pedet kecil itu Pak? Ya, pedet kecil. Dulu belinya 11.500.000. 11.500.000. Ya, kalau ini udah 2 tahun. 2 tahun ini yang sering masuk YouTube ini sapinya ini. Ini topan ini. Topan. Oke.
Udah 2 tahun. Ini dulu belinya saya 11 juta. 11 juta. Ya, Oke. kalau yang ini yang paling tua, Mas. Ini senior di kandangnya Pak ini, Pak. Ini udah 3 tahun ini. 3 tahun. Ya, ini udah 3 tahun. Berputih resik. Ya. Ini keistimewaannya apa Pak? Sampai dipelihara sampai 3 tahun ini? Ini lembunya penurut, Mas. Penurut. Iya, dia jujur. Iya. Kalau dipakai bajak juga nurut. Untuk pelatih gerobak, kalau saya itu ada dagangan yang belum pernah dipakai gerobak. Nah, saya latihnya pakai ini, Mas. Oh, Ya. berarti sapi itu kalau mau ngelatih harus punya sapi yang bakoh gitu ya, Pak? Punya master atau punya penarik, Mas. Oke. Yang sudah jadi. Contohnya ini, siapa Iya. Pak namanya ini? Ini namanya siapa ya? Dulu itu cuma karena kepala dan punuknya kuning ini, si kuning ini. Si Iya, kuning. si kepala kuning ya. Oke. Ini benar memang keistimewaan jinak ya Pak? Bener jinak ya Pak? Iya, ini kalau dengan anak saya yang masih kecil-kecil aja udah nurut. Kalau dinaikin nurut. Oke. Iya. Ciri-ciri sapi jinak Pak, ini kok bisa jinak itu ada yang gimana? Jinak? Iya, itu kalau jinak itu semuanya komplit ya Mas ya. Nanti potongan bodinya tubuh misalnya itu apa ya matanya. Oke. Ya, matanya itu kalau Sapi. bisa ya jangan sampai yang serem-serem atau kejem itu Mas. Oke, contohnya seperti ini ya Pak Iya. ya? Lembut matanya. Iya, kalau ini terus sini jangan sampai jeleket ini ya Mas ya. Batuknya itu kalau bisa halus. Oh, Ya, kalau oke, ini oke. jeleket ini biasanya ya juga pengaruh itu kejem. Biasanya kalau petani itu kalau sapinya nurut itu bisa awet bertahun-tahun Pak Iya, biasanya iya, Pak. Iya, berpuluh aja sampai 2-3 tahun sampai saya melihara sampai 10 tahun Pernah? Iya, karena sapinya ya juga penurut. Nurut ya. Iya. Kuncinya itu gitu Iya, biasanya. Sapinya penurut, penurut. mudah dipelihara, makannya apa saja mau. Oh. Ya, jadi kita awet minumnya. Biasanya bodon dari matanya Pak kalau penurut. Ya semuanya Mas. Semuanya. Kecuali matanya itu sini kepalanya itu kalau bisa yang agak besar dan ini tanduknya yang agak lebar. Terus nanti ada bodi-bodinya tersendiri tuh Mas Di bagian-bagian kaki, Iya, bagian kulitan. Ya itu Oh, iya. ekor itu juga pengaruh Mas. Jadi mempengaruhi semua itu Semuanya, harus iya. berpadu. Iya, itu Iya. ada perpaduannya. Memang kalau sapi lokal sama sapi merah itu nitike niku angel sapi merah nggih Pak? Angel sapi putih nggih Pak nggih? Iya Mas, sulit TO Mas. Sulit Kalau sapi jenis potong itu Iya. ya kan kita cuma mengutamakan untuk penggemukan. Itu kalau besar tulang-tulangnya besar jadi nanti cepat gemuk itu cuma kebataan. Tapi kalau sapi TO ini enggak Mas ini. Dari A sampai Z, Z, itu iya. harus bener-bener diseleksi ya Pak ya? Seleksi, Kalau iya. karena masuknya ke sapi kelangenan nggih Pak nggih? Iya. Oke. Kalau saya seleksinya itu dari kecil Mas, dari umur 3 bulan sampai nanti saya pelihara, yang saya pelihara sendiri itu yang enggak dagangan itu ya Mas. Iya. Itu sampai paling minimal saya itu 3 tahun. Bisa menjadi sapi sebesar ini. Iya, ini. Ada kepuasan sendiri nggak Pak ya? Iya, Tentunya. Iya. Nanti kalau ada itu pembeli nanti harganya cocok itu ya juga saya lepas, saya nyari yang kecil-kecil lagi gitu. Oke. Ya kemarin itu waktu lebaran haji itu ya itu sangat besar-besar saya jual Mas. Ini saya ganti yang kecil-kecil. Kelangenan. Nanti pembibitan lagi. Berarti diputer kasanan. Iya, kalau udah besar nanti saya jual, nanti saya belikan yang kecil lagi. Ini perawatannya juga disamakan Pak sama yang pedetan apa yang berbeda yang udah tua gini? Udah yang udah berumur gini? Perawatannya sebetulnya sama saja Mas, Sama. cuma kalau yang sudah tua gini itu kan makannya lebih mudah Mas. Lebih mudah. Iya, apa saja mau. Kalau yang masih pedetan itu ya harus pakai hijauan Mas itu. Rumput atau apa itu harus dikasih. Kalau yang gini seandainya enggak ada rumput ya jerami kering aja enggak apa-apa, asal nanti saya komber gitu.
Untuk terakhir ya Pak ini ya Pak. Iya. Harapan kedepannya untuk sapi lokal khususnya. Kan ini pecinta sapi lokal ya Pak. Untuk kedepannya gimana sapi lokal gimana? Ya sebetulnya kalau saya mengharapkan ya Mas, Iya. sapi-sapi lokal itu sebenarnya itu biar enggak punah. Soalnya itu sejak dulu orang-orang tua kita itu kan meliharanya sapi lokal atau sapi PO. Yeah. Zaman dulu itu kan dipakai untuk alat rampas sapi, untuk narik gerobak, narik cikar, untuk membajak di sawah. Itu kan pakai jenisnya jenis sapi lokal atau PO. Okay. Nah, terus saya juga ini mengajak teman-teman itu supaya enggak tergeser dengan sapi-sapi luar, sapi-sapi potong itu. Sapi PO tetap kita lestarikan. Iya. Karena memang benar-benar eksotis Pak sapi PO. Iya Mas. Okay. Alhamdulillah sekarang banyak penggemarnya Mas. Penggemarnya banyak. Iya. Adanya penggemar sapi PO yang lumayan banyak Pak. Untuk terus jual belinya itu gimana Pak sekarang Pak? Yang dialami Bapak sendiri. Jual belinya mudah Mas. Ini karena saya udah punya langganan petani banyak kan Mas. Iya. Nah, setiap saya ambil bakalan dari pasar itu sudah ditunggu di kandang sini Mas. Nanti sudah yang mau beli sudah menanti yang milih yang cocok nanti dibeli. Nanti kalau udah besar misalnya 2 tahun atau 3 tahun mungkin kembali ke saya lagi minta tukar yang kecil lagi mungkin Mas. Gitu. Tapi ya ada yang dibuat untuk kurbanan itu yang itu nanti ngambilnya dari kecil ya ngambil sini lagi. Oke. Memang langganannya dari dulu memang khusus sapi PO ya Pak? Khusus sapi PO kalau saya Mas. Iya. Kalau sapi jenis merah atau sapi potong ada cuma 1-2 itu kalau ada pesanan Mas. Kalau enggak ya. Oke Bapak Pramono, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.